Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Saya doakan seluruh pemirsa agar mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, pernyataan mengejutkan dari Faisal Basri seperti menggoncang Indonesia. Dia menyerukan agar dibujuk para menteri atau menteri-menteri untuk mundur dari kabinet Jokowi. Dia mengatakan utang yang sekarang telah sekitar 8.000 triliun rupiah. Maksudnya utang negara. Kalau sempat Prabowo jadi presiden, bisa mencapai 16.000 triliun, katanya. Ini tentu saja Faisal Basri mungkin melihat misi dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, melanjutkan kepemimpinan dari rezim Jokowi sekarang. Malah kalau sekarang Jokowi punya kabinet Indonesia Maju, Prabowo Gibran menamai koalisinya Koalisi Indonesia Maju. Jadi betul-betul copy paste. Jadi dengan demikian tampaknya Faisal Basri yakin utang yang menggunung sekarang pun nanti akan dilanjutkan. Di samping melanjutkan hal-hal lain yang selama ini dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam kepemimpinannya. Kita baca berita tentang hal ini. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul Faisal Basri serukan bujuk menteri-menteri Jokowi mundur. Berita ini hari Sabtu 13 Januari 2024. Jakarta, CNN Indonesia. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Faisal Basri menyerukan untuk membujuk sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo Jokowi mundur. Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat serta dugaan keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar 8 kuadriliun atau 8.000 triliun rupiah. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan. Yang memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi 2 kali lipat alias 16.000 triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda. Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Pak Basuki, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung atau Sekretaris Kabinet sudah gagap. Kan PDI atau PDI Perjuangan belain Jokowi terus, pusing. Klaim Faisal dalam Political Economics Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu 13 Januari. Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Katanya nunggu momentum. Mudah-mudahan momentum ini segera insya Allah jadi pemicu yang dahsyat. Seperti Pak Ginanjar atau Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Ginanjar Kertasamita
dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto, Presiden Soeharto. Sambungnya. Staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo sendiri sudah menepis kabar pengunduran diri Sri Mulyani. Di dunia maya, isu kemunduran Sri Mulyani disebut karena sang bendahara negara kecewa dengan pemerintahan saat ini. Klarifikasi. Titik 2. Tidak ada pernyataan Menkeu SMI mundurkan diri dari jabatan menteri, meskipun ada rumor beredar. Sampai saat ini, Ibu Sri Mulyani tetap menjalankan tugas menjaga keuangan negara dengan penuh tanggung jawab, tegas Prastowo di akun X @prastowo Jumat 5 Januari lalu. Ini memang menarik, sahabat BN, apa yang diidekan oleh Faisal Basri ini. Tampaknya memang sekarang ini kalau kita perhatikan, yang membuat tokoh-tokoh seperti Faisal Basri ini muak memang dua hal. Yang pertama, memang sulitnya sekarang ini publik meyakini bahwa Presiden Jokowi ini benar-benar akan netral di dalam Pilpres 2024 ini. Sebab bagaimana dia bisa netral? Anak kandungnya sendiri yang jadi cawapresnya Prabowo sekarang. Dan Prabowo telah jelas-jelas menyatakan bahwa dia itu melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Terkait dengan itu, tentu saja wajar kalau Faisal Basri khawatir dengan utang negara Indonesia yang telah begitu menggunung sekarang ini. Telah mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Karena itulah mungkin Faisal Basri yakin jika Prabowo memimpin Indonesia 5 tahun depan ini, utang yang 8.000 triliun ini bisa nanti mencapai 16.000 triliun. Ini tentu juga ada kaitannya dengan debat Capres putaran ketiga kemarin, yang juga di sana terlihat dalam perdebatan itu Kemenhan punya utang negara yang cukup banyak, utang luar negeri, dalam memenuhi anggarannya. Dan itu pun dibacakan oleh Ibu Sri Mulyani ke publik tentang tambahan anggaran dari Kementerian Pertahanan yang dipimpin menterinya Prabowo Subianto. Artinya apa? Melanjutkan kepemimpinan Jokowi sama saja dengan melanjutkan kegemaran bikin utang negara ini. Apalagi sekarang ini kita dengar dari diskusi-diskusi di media, pihak penguasa mengatakan utang sekarang itu masih wajar karena belum melampaui batas yang digariskan undang-undang. Kalau sudah melampaui batas yang digariskan undang-undang itu, misalnya utang negara Indonesia telah mencapai 70% atau 80%, tidak dapat kita bayangkan bagaimana kita diliputi kepala kita oleh utang. Indonesia tentu tidak bisa kita samakan dengan Amerika yang juga banyak utangnya, yang dicontohkan juga banyak oleh pihak-pihak dari pemerintah dalam melakukan pembelaan terhadap utang yang banyak sekarang ini. Perputaran pergerakan ekonomi Amerika jauh beda dengan pergerakan ekonomi Indonesia. Jadi kalau Indonesia punya utang sebanyak sekarang ini, Amerika juga punya utang sebanyak utang Indonesia ini, penderitaan atau tekanan
ekonomi yang dirasakan oleh rakyat Amerika dengan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia akan berbeda. Coba kita dengar sekarang. Ada enggak rakyat Amerika yang utangnya lebih banyak dari Indonesia itu mengeluh dalam soal harga kebutuhan pokok? Mengeluh dalam soal harga pupuk yang tinggi dan yang sulit didapatkan. Harga BBM yang naik. Ada enggak warga Amerika yang mengeluh? Coba kita lihat Indonesia. Bagaimana sekarang ini menjeritnya rakyat di Indonesia ini karena harga kebutuhan pokok kita yang dirasakan mahal oleh rakyat. Harga BBM yang mahal dirasakan oleh rakyat. Harga pupuk yang dirasakan mahal dan sulit didapatkan oleh rakyat kita yang petani. Jadi tidak bisa disamakan besarnya utang negara Amerika dengan besarnya utang di negara Indonesia. Tidak bisa disamakan begitu. Tidak apple to apple. Yang apple to apple mungkin utang Indonesia dengan utang negara Malaysia bagaimana? Utang Indonesia dengan utang Brunei bagaimana? Mungkin itu yang apple to apple. Tapi kalau dengan Amerika tidak apple to apple rasanya. Namun demikian kita melihat Faisal Basri dibuli habis-habisan oleh para buzzer. Ada yang mengatakan Pak Faisal Basri ini bisa nanti sama nasibnya dengan Riza Ramli yang baru saja meninggal. Soal meninggal dunia itu rasanya bukan karena dia keras kepada rezim sekarang. Soal meninggal itu adalah soal umur seorang manusia yang sudah ada batasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut keyakinan Islam ya. Umur kita itu sudah ada, kecuali kalau nyawanya yang dirampas dengan kekerasan, dengan sangat terpaksa. Contoh, nyawa yang dirampas itu pembunuhan seperti Sambo yang menghabisi nyawa ajudannya dulu. Atau juga seperti perampasan nyawa 6 pengawal Habib Rizik. Juga seperti perampasan nyawa yang dialami oleh sejumlah mahasiswa dan aktivis 98 melalui kasus penculikan dan penghilangan paksa. Tapi kalau meninggal seperti Riza Ramli yang meninggal karena sakit, rasanya kita yakin bahwa dia meninggal bukan karena keramatnya rezim sekarang atau dia meninggal. Bukan itu. Memang karena batas usianya sesuai dengan janjinya dengan Allah ketika di dalam rahim bundanya dulu. Memang itu. Dan kita yakin Faisal Basri pun tidak pula akan takut dia nanti kalau kita keras mengkritik rezim sekarang ini, kita cepat mati nanti. Mungkin saya kira tidak itu pula cara dia berpikir Faisal Basri ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.